Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Oke, pertama-tama kita panjatkan puji, kita syukur atas kehadiran yang mana kita dapat berkumpul bermuajahah menimba ilmu kepada Bapak ya, dalam rangka observasi wawancara otonomi daerah. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan dalam segala pertanyaan. Amin. Kalau Pak, selalu salam, semoga kita terlimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak selaku RT Bapak Enam RT 17, yang saya hormati juga teman-teman yang bisa hadir di sini. Mungkin alangkah baiknya ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Kita perkenalkan diri dulu agar lebih enak nanti kita observasi. Sebelumnya perkenalkan saya Iwan Hidayat. Saya Diki Perhatian. Saya Gianti Saputri. Saya Baru Fitra. Saya Kasabtra Pak. Saya Mila Fitriana. Saya Dikmaya Seven. Baik. Sebelumnya Bapak perkenalkan diri Bapak dulu. Nama saya Pak Enan ya, saya Ketua RT 17 Belen Cikarang Citi, RW 11 Desa Parangaraharja, Kecamatan Cikarang Utara. Baik Bapak Enam. Kebetulan di sini ada beberapa pertanyaan daripada mahasiswa ya Pak. Ada aspek-aspek tersebut daripada kepemimpinan, program kerja, sosial, mungkin tentang komunikasi kepada masyarakat itu bagaimana Pak? Oke, baik, untuk mengefektifkan waktu saya buka saja ya Pak ya. Dari pertanyaan pertama, Bapak Enam, bisakah ceritakan sedikit tentang latar belakang dan bagaimana Bapak bisa terpilih menjadi ketua RT? Baik, terima kasih atas kunjungannya ya dari adik-adik mahasiswa Pelita Bangsa sudah sempat datang ke rumah kami. Mohon maaf bila tempatnya dan jamuannya kurang memuaskan. Yang pertama mungkin dari latar belakang ya, saya terpilihnya jadi ketua RT 17. Mungkin pertama saya tinggal di sini itu sebelumnya aktif di kepengurusan RT yang sebelumnya dari kepala gang. Periode berikutnya saya jadi bendahara RT. 2018 itu saya dicalonkan menjadi ketua RT. Nah, kebetulan waktu itu ada 4 calon ketua RT. Nah, di sini mekanismenya yaitu demokratis, pemilihan langsung oleh warga. Di 2018 itu kebetulan saya diamanahkan menjadi ketua RT 17 sampai saat ini. Mungkin itu perjalanan yang terkait latar belakang saya jadi ketua RT 17. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin bisa dilanjut oleh Kaniki. Oke Pak, selanjutnya Pak. Nah, di sini ada pertanyaan yaitu yang dimana jadi apa saja nih Pak tugas dan tanggung jawab sebagai RT itu Pak? Tugas dan tanggung jawab RT pertama yaitu karena itu kan rukun tetangga ya. Rukun tetangga itu kita di sini kan bermacam-macam suku ya, bermacam-macam suku, bermacam-macam budaya. Beda sama di kampung mungkin satu kultur atau satu budaya ya. Kalau di komplek kayak gini kan macam-macam ya, ada yang dari suku Sunda, Jawa, Batak, Minang dan lain-lain. Ya sebisa mungkin kita supaya guyub rukun lah gitu ya. Nah, itu fungsinya tugas
kita sebagai ketua RT, di mana banyak kultur itu supaya bisa guyup dan rukun. Terkait selanjutnya mungkin administrasi ya, administrasi kita itu administrasi kependudukan lah. Nah, kita sebagai pemerintah tingkat bawah, jadi kita penyambung ke desa gitu ya, fasilitator ya. Jadi kita itu apa sebutannya, pemerintah paling bawah ya, sebisa mungkin menjadi jembatan buat ke tingkat atasnya, ke RW dan ke desa. Mungkin secara fungsi itu aja sih tugasnya Pak. Selanjutnya bisa ditarik. Ya. Selanjutnya, bagaimana sih cara Bapak untuk menyelesaikan konflik atau masalah antar warga? Mungkin ya namanya hidup bermasyarakat ya, tentunya hidup bermasyarakat ada aja ya namanya masalah atau problem. Nggak jauh beda juga di keluarga juga atau di lingkup apa aja itu pasti ada Suatu masalah ya. Tentunya terkait di lingkungan kami di sini di RT 17 ya, sebisa mungkin kita suatu masalah itu diselesaikan dengan musyawarah. Nah, kita mencari titik temu apa masalahnya, jangan sampai sebisa mungkin jangan sampai dibawa ke ranah hukum. Mungkin penyelesaiannya untuk di konflik di lingkungan itu kita titik beratkan ke musyawarah. Ya, kalau misalnya tidak bisa, ya nanti kan ada tingkatannya, mungkin berlanjut ke RW, nanti ke RW bisa ke tingkat desa. Ya, mungkin untuk di internal kita di lingkungan ini kita dikedepankan untuk bermusyawarah. Itu terkait penyelesaian yang konflik yang ada di lingkungan RT 17. Pertanyaan dari saya, bagaimana cara Bapak membangun komunikasi dan koordinasi antar warga? Ya, dalam bersosialisasi. kegiatan sosial atau untuk berkomunikasi ya, komunikasi antar warga ya, mungkin kita ada agenda rapat ya, rapat antar warga untuk bisa 6 bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan. Mungkin ada momen-momen tertentu yang bisa menyatukan antar warga itu, yang mungkin di event-event kayak pengajian atau 17 Agustus itu secara ini itu jalin komunikasi yang sangat efektif antara warga, itu bisa menyatu gitu di antara momen-momen itu. Dan Bapak selanjutnya itu apa saja kegiatan sosial yang rutin dilakukan di lingkungan RT? Kegiatan yang sering dilakukan Bapak? Ya, kegiatannya mungkin yang pertama ya dalam segi kesehatan ya, kesehatan mungkin di sini ada posyandu ya, posyandu. Terus untuk kebersihan mungkin ada kerja bakti setiap 3 bulan sekali. Terus kegiatan sosial gitu ya. Iya. Mungkin ada ya untuk keamanan, mungkin kita libatkan warga untuk warga di setiap malam minggu, setiap kegiatan sosialnya banyak juga sih. Mungkin ada rukun kematian di sini gitu ya. Terus
ada apa, jimpitan itu apa, kita ngumpulin uang dari warga, nanti dikumpulkan itu nanti disalurkan buat kegiatan sosial, contohnya mungkin menjenguk orang sakit. Itu berupa uang atau apa Pak? Berupa uang. Itu beda sama ini ya, pajak Pak. Beda. Terus selanjutnya bagaimana partisipasi dari warga sendiri tentang kegiatan yang dilakukan itu Pak? Kalau kegiatan sosial yang mungkin setiap kebersihan lah ya, contohnya kebersihan di lingkungan kita itu kerja bakti ya, kita edukasi ke warga itu kan, kebersihan itu kan sebenarnya enak dilihat gitu ya, dirasakan oleh kita, sesibuk apapun PRT-an itu kan tidak tiap minggu atau tiap bulan. Diharapkan kalau ada kegiatan itu partisipasinya lebih aktif lagi ya. Alhamdulillah di lingkungan kita itu kerja bakti masih berjalan. Untuk keamanannya juga ronda itu selain jalin silaturahmi itu masih berjalan. Intinya 2 poin itulah masih berjalan. Itu antusiasme nggak Pak daripada masyarakat? Kalau di kerja bakti antusias ya, itu juga ajang momen mau makan-makan setiap itu di gang masing-masing itu, selesai kerja bakti terus pada masak-masak ibunya, nah gitu ya. Jadi setelah kerja bakti makan-makan di gang. Oke, sekarang ada Pak. Oke, yang saya mau. Kan tadi kan Bapak bilang ada yang untuk ibu-ibunya itu ada yang kerja bakti segala macam. Nah, kan di sini pasti ya Pak, setiap gang ini pasti adalah namanya remaja gitu ya Pak, untuk seumuran kita. Apa mungkin ada gitu Pak kegiatan untuk si anak-anak remaja ini gitu sebagai apa namanya, anak-anak remaja di lingkungan RT ini, apa dia ikut Kegiatannya apa gitu yang remaja gitu ya? Ikut bersosialisasi. Mungkin kalau dari remajanya itu keagamaan ya, keagamaan itu adanya Mas kali Pak. ya itu ada seperti Irema ya, Ikatan Remaja Majid ya. Itu ada juga yang ikut hadro, kayak kemarin juga remaja-remaja di sini itu udah mau mengambil peran si fungsi bapak-bapaknya atau ibu-ibunya. Kayak kemarin di sini itu kayak halal bihalal aja udah dihandle sama anak-anak remaja di sini. Nah, terus kayak kurban kemarin juga udah mulai ngehandle bapak-bapak di sini. Jadi di sini udah ikut partisipasi, sama sih, masih angkatan segitu. Ada yang masih di Unsika, terus masih di Pelita Bangsa. Baik Bapak, dari tadi kan teman-teman menanyakan tentang seputar kegiatan sosial dan kemasyarakatan ya Pak. Ya, Kita berbicara sekarang itu administrasi Pak, pelayanannya. ya. Silakan Bang. Oke, jadi seperti apa Pak proses pengurusan surat menyurat pengantar KTP, KK, dan domisili di RT ini Pak? Mungkin kita terkait pembuatan KTP KK itu ya, kalau dari saya itu sifatnya pengantar aja ya. Pengantar kita kebutuhannya apa nih, misalnya warga baru mau bikin KTP di sini ya, administrasinya kita siapkan. Kalau dari tingkat RT itu sifatnya pengantar, nanti pengantar itu stempel RT, stempel RW, nanti larinya ke desa, nanti ke desa baru ke kecamatan. Ya itu proses terkait administrasi KTP itu gitu. Berarti terstruktur ya Pak. Ya, Tapi ada nggak Pak kendalanya gitu? Ya betul, kendalanya dalam mengelola administrasi ini Pak. kalau sekarang sih udah ini ya, sistemnya udah bagus ya. Udah bagus ya. Udah bagus, udah online juga. Jadi sekarang itu
Ya nggak kayak dulu lah apa bikin KTP lama atau apa ya sekarang bulan-bulan. tempatnya juga kan nggak dulu mah kan cuma bisanya di Pemda aja ya. Sekarang kan ada mal pelayanan publik itu situ ya di apa di Lotemat itu kan bisa juga kecamatan. Untuk kalau misal ada tamu itu langsung lapor apa nunggu 24 jam gitu? Misalnya ada kehilangan Iya, gitu. Warga baru apa kehilangan ini? warga di sini Pak. Warga di sini kalau misal Baru datang ke sini. iya, Oh, harus iya. wajib lapor dulu apa nunggu dia 24 24 jam. Kalau 20 kali 1 jam dulu. kalau di 2 kali sini 24 jam. kalau di sini setiap ada warga baru ya atau yang di sini sewa di sini atau ibaratnya ngontrak lah gitu ya. Kita punya POM termasuk aturan di sini. Nanti si warga baru itu tinggal ngisi POM. POM itu tata tertib lah itu isiannya ya. Kayak di sini itu nggak boleh jual narkoba, harus taat sama peraturan di sini. Kita ada POM. Jadi si warga baru itu kan ada di sini kan ada kepala gangnya nih, setiap gang itu nanti disodorin sama kepala gangnya, dibaca dulu baru diisi oleh warga baru. Berarti ada ketentuannya ya Pak? Isinya sebenarnya lebih ke tata tertib gitu ya. Mungkin nyerahin data KTP KK gitu warga baru itu, terus bayar iuran kas RT, terus jangan kalau punya kendaraan jangan parkir sembarangan kayak gitu. Isinya sih kayak gitu. Kalau mau lihat nanti ada. Lagi boleh yang lain tinggal. Oke, saya nyambung ya Pak. Kebijakan ya Pak. Ya, Pasti dalam setiap pemimpin atau leadership dia mempunyai kebijakannya tersendiri Pak. Oke, daripada Bapak mempunyai kebijakan tuh apa sih Pak kebijakan Bapak sebagai ketua RT di sini? ya mungkin kebijakan di sini itu terkait apa administrasi ya. Mungkin di sini itu Yang diutamakan ya. di sini dulu kan ada aturan kita aturan bayar kas RT ya, bayar kas RT. Mungkin di sini ada salah satu atau warga yang kurang mampu lah gitu ya. Contohnya mungkin sudah ditinggal suaminya gitu ya, karena tidak punya penghasilan. Yang benar-benar single parent itu kita beliin Pak. Itu untuk masa iurannya. Nah, terus yang lainnya mungkin kita setiap ada yang sakit gitu ya, kita ada anggarannya, termasuk juga yang kematian kita ada anggarannya juga. Itu mungkin ke arah situ kebijakannya kalau kita support ke arah pembiayaannya gitu. Baik Bapak, pertanyaan penutup dari kami. Oke, harapan Bapak nih Pak sebagai ketua RT 17 terhadap Bapak Ibu yang ada di RT 17 ini apa Pak? Harapan Bapak untuk ke depannya? Ya harapan saya sih kita itu ke depannya ya lingkungan itu ya tambah mundur ya, pengennya itu tambah maju ya, tambah maju, lingkungannya yang tadinya kurang baik jadi baik begitu. Mungkin dari zaman dulu tidak ada A, nantinya ada B gitu ya, mungkin gitu. Kayak contohnya gini lah, kalau dulu kan tidak ada penerangan kayak lampu di jalan kayak gini, mungkin sekarang udah ada. Sekarang dulu nggak ada CCTV di tiap gang, sekarang ada. Dulu nggak ada pagar gerbang di setiap ujung, sekarang ada. Ya, jalan-jalan juga udah mulai dicor. Itu. Oke, jadi
Nggak sebenarnya lagi tanya cukup semua, udah puas ya. Jadi terima kasih Bapak karena sudah menyempatkan waktunya untuk kami semua, sudah mengganggu waktu istirahat Bapaknya. Mungkin dari kami langsung kita bagaimana? Nah, udah. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kesempurnaan dari Allah, kekurangan dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji wa syukur kepada Rabbi yang mana bila dapat berkumpul menimba ilmu. Alhamdulillah sudah bertemu dengan Bapak Ali yang sebagai Ketua RW 11. Semoga dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan urusannya dan dijembatkan dengan segala kebutuhan. Salawat dan salam semoga keselamatan kepada pimpinan kita Habib Kami wa Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya insya Allah kemudian pada kita. Oke, baik Bapak. Sebenarnya mohon maaf mengganggu dari waktu Bapak ya Pak. Kedatangan kami di sini ya, alhamdulillah saya mendapatkan tugas daripada dosen kami Pak di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan PKN. Ya. Yang dimana dalam pendidikan kewarganegaraan ini kita sedang belajar yang namanya otonomi daerah. Otonomi daerah itu adalah kebijakan, tata tertib, aturan yang berlaku di daerah tersebut. Sebenarnya Pak, perkenalkan nama saya Irwan Jaya. Saya Rizky. Baik Bapak, silakan perkenalkan nama Bapak. Baik, terima kasih. Dipanggil mas-mas sama mbak-mbak nih. Ya baik, terima kasih. Pertama terima kasih sudah hadir, datang di kediaman saya. Ya beginilah tanya. Ya perkenalkan nama saya Ali Mahfud, ya, Ketua RW 11 Cikarang City, Desa Karangraja. Lagi aja cukup ya. Terima kasih Bapak Ali. Baik, untuk mengefektifkan waktu kita buka saja ya Pak pertanyaannya dari saya terlebih dahulu. Apa sih Pak latar belakang Bapak sampai bisa terpilih jadi Ketua RW? Apakah menggunakan sistem demokrasi atau bagaimana? Latar belakang saya jadi Ketua RW itu pertama saya ditunjuk oleh warga ya, kebetulan bukannya saya hadiah atau pamer, karena selama saya di masyarakat insya Allah sosial, makanya para warga mendorong saya menjadi Ketua RW. Dan di situ pun demokrasi, ada pemilihan secara demokrasi dengan calon per RT itu 1, jadi ada calonnya 4 ya. Kebetulan saya calon dari RT 19, 3 lagi juga dari calon RT 16, 17, 18. Kami berkompetensi ya, berpotensi, dan kita ya saling mengadakan argumen baik visi misi. Alhamdulillah ya, keempat calon itu saya yang paling unggul, bahkan 80% dari pemilih warga sekitar hampir 500 ya. Alhamdulillah saya terpilih di 2002 sampai sekarang ini sampai sekarang nanti masa akhir di 2006, tapi kemarin ada SK lagi sampai 2009. Sekarang mengikuti perkembangan dari kepala desa gitu. Tapi nanti tetap di 2006 kita akan melakukan lagi demokrasi lagi mungkin ya, akan menawarkan siapa yang ingin jadi ketua RW lagi.
Itu aja sih. Kalau boleh tahu Pak, kalau kita presiden kan 5 tahun sekali ya Pak. Ya. Nah, kalau RW ini gimana Pak sistemnya itu? Sama, sebenarnya kita 5 tahun, tapi kemarin ada undang-undang revisi dari pemerintahan yang informasinya desa menambah 2 tahun. Ya, akhirnya kemungkinan bahkan didelegasikan juga sama kepala desa kalau untuk RT, RW itu akan ikut sertakan naik 2 tahun kembali oleh kepala desa yang ada di Karangaraharja ini. Baik RT juga sama Pak. Baik, ya tapi tidak menutup kemungkinan tetap kita konfirmasi kembali ke masyarakat. Ya, apakah dilanjut atau selesai sampai akhir masa jabatan? Karena pemilihan dari RT RW itu 2, yaitu dari masyarakat sendiri dan mitra dari kepala desa. Ya. Baik Bapak, selanjutnya apakah ada aturan tertulis yang mengatur partisipasi warga dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti atau pengabdian? Oh, itu pasti ada, ya. Sebelum melakukan sosial atau kerja bakti ataupun program kegiatan itu pasti akan ada tertulis, ya. Sebelumnya musyawarah juga dulu, ya, di malam harinya atau di seminggu sebelumnya nanti akan ada musyawarah bahwa hari ini ada kegiatan-kegiatan, terus plan kegiatan apa aja itu akan ada dan tertulis dan nanti akan disampaikan ke warga. Itu pasti ada. Oke, selanjutnya apa sih tantangan utama dalam menerapkan aturan RW di lingkungan ini dan bagaimana sih solusinya yang diterapkan? Kalau tantangannya banyak banget. Tantangan apalagi kita ngadepin masyarakat ya, orang banyak, terus beda-beda pendapat ya, beda-beda keinginan, itu sangat sulit ya. Tapi bagaimanapun RW adalah rukun warga, dalam arti tidak lepas dari tupoksi atau kebijakan yang kebaikannya untuk bersama ya, dalam arti ya secara musyawarah. Bagaimanapun kita ngasih pandangan, arahan ke masyarakat bagaimana kebijakan itu dilaksanakan dengan bareng-bareng ya. Ya untuk solusi kita lebih kepada silaturahim ya. Kita ajak apa sih kendalanya, kita ajak diskusi, kita ajak sharing apa masukannya atau sarannya ya, kita coba selesaikan bareng-bareng. Itu lebih ke solusi yang kami jalankan atau silaturahim. Itu insya Allah dengan komunikasi semuanya akan lancar. Itu aja sih. Baik Bapak, kita berbicara tentang kegiatan ya Pak. Dengan Bapak sebagai ketua RW di sini, apa saja sih Pak yang Bapak sudah rencanakan atau sudah berjalan yang ada di kegiatan RW ini? Untuk RW 11 kita punya program 11 program ya. Dulu waktu pertama terpilih saya langsung mendeklarasikan ada 11 program, baik visi dan misi ya. Visi kita sih dulu pertama paper ya. Paper itu bukan ini ya, apa perasaan gitu ya. Tapi bawa perubahan. Nah, artinya sebelum kami kan ada RW lagi ya, tapi mudah-mudahan dengan RW saya ada perubahan, yaitu dengan misi yang 11 kegiatan itu ya. 11 kegiatan boleh disebutin semua? Boleh Bapak. Buat data kita Pak. Ya itu 11, tapi masa kita masih 2 tahun lagi ya. Kita ada 11 program. Yang pertama kita membenahi administrasi ya, administrasi ke-RW-an tujuannya untuk transparansi ya, transparansi baik laporan keuangan, baik tadi yang disebut ya, kegiatan itu harus ada tertulisnya. Itu pertama, itu program pertama. Dan administrasi kita perbaiki administrasi dulu untuk kegiatan RW dan sosial media. Artinya kita punya web
baik di RW 11 itu punya web. Apa itu Pak namanya? Ya, RW 11 apa itu sekretaris saya yang ini. Jadi setiap kegiatan diketik di situ, nanti akan di-share di Google. Nah, itu sebagai apa namanya, untuk para pembaca bisa mengerti profil saya, ya kegiatan saya di minggu itu ada. Nanti dikirim aja Pak ya ini. Itu sekjen yang ini. Ada sekretaris saya. Itu transparan nggak Pak? Terbuka untuk Terbuka. Ada nanti linknya. Ada. Ya, itu ada linknya. Itu bisa membaca semua. Mungkin karena kita model sosmed, jadi kita Google linknya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kegiatan sosial. Itu donor darah. Ya, donor darah udah langsung 16 kali. itu per berapa kali? Per 2 bulan sekali, atau per 3 bulan. Sama saya mencapai itu udah hampir mau 16. Yang kedua, yang ketiga santunan negatif itu dilakukan tiap tahun sekali. Terus yang selanjutnya sunatan massal, ya, sunatan. Ada Pak? Ada sunatan massal, itu biasanya di tiap tahun di apa namanya, masa liburan anak, ya itu ada sunatan massal. Terus UMKM, kita punya UMKM Yang tadi Pak ya? bukan, kita ada sendiri. Oh, beda lagi. Ya, UMKM tadi yang itu mah global, yang dari RW itu ada, di RT 16 juga ada, 17 ada, 18 juga ada. Jadi saya memperdayakan apa namanya, untuk RT itu untuk punya program UMKM. Tapi sekarang udah berjalan, baik RT 16, 17, 18, 19 sudah ada. Contohnya apa Pak? Contohnya sekarang ya di depan RKP pinggirnya itu kita membuat apa namanya, UMKM, namanya UMKM Ceria. Nah, itu membina beberapa warga untuk jualan dijadiin satu, nanti dijual kue-kue gitu. Oh, kolaborasi Pak ya Pak? Iya, jadi kita nyediain tempat, ya, nanti wilayah RW gitu kan, nitip untuk dijual. Ya, alhamdulillah sekarang gitu. Tiap hari itu Pak? Tiap hari ada itu, kalau mau kedainya pagi ada, kalau mau ada. Di sini 16 ada, di 18 juga ada. Itu program kami, dan kita alhamdulillah RT udah pernah jalanin. Yang selanjutnya pembangunan, ya, pembangunan itu menyeluruh atau keadilan, dalam arti semua wilayah saya bangun, ya. Yang udah dibangun infrastruktur, terutama jalan udah, drainase udah, lapangan juga, semua itu udah saya bangun. Penerangan pun sama ya? Penerangan ada, ya, penerangan udah terrealisasi, itu penerangan. Selanjutnya 3 DKM, menyatukan 3 DKM, dalam arti setiap tahunnya apa namanya, tablik akbar bareng itu, ya. Untuk apa sih, tahrib, ya, untuk DKM itu tahrib keliling. Banyak, kalau kita program kecil-kecil itu banyak. Terus selanjutnya posyandu itu pasti, ya. Posyandu itu ya meliputi banyak untuk kesehatan, ya, anak-anak. Di posyandu itu banyak, ada perannya. Ini nanti ada program kesehatan umum, kan kalau dari pemerintah hanya posyandu, tapi kita menyediakan layanan kesehatan umum. Jadi bukan posyandu aja, tapi masyarakat yang ingin periksa tentang kondisi darah, ya, gula, ya, atau apa namanya, kolesterol, itu ada, bisa, ya, itu gratis tanpa dipungut biaya. Terus yang lagi direncana kita pembangunan pangan, ketahanan pangan. Ketahanan pangan kita udah mulai dari bank sampah itu udah ada, sama pemeliharaan apa namanya, ternak ikan itu udah berjalan Pak? Sudah. Kalau mau lihat ada itu di belakang. Selanjutnya juga kesehatan,
ambulan untuk kesehatan. Itu ada Pak? Itu secara program ada, dan secara ambulan juga sudah ada. Tapi untuk seluruh PCC, tapi untuk KRW-an kita coba karena lingkupnya kecil masih wacana, tapi udah tercover baru secara ambulan. Artinya RW 11 bisa mengadakan ambulan ya. Artinya, Udah 11. ya, yang terakhir itu ambulan. Oke, silakan Kak lanjut. Jadi lagi ya Pak ya? Ya nggak apa-apa, santai buat bahan. Apakah kebijakan RW sudah memperhatikan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas? Oh sudah, ya kita di Posyandu, ya teman-teman Posyandu kader itu sudah mendata baik yang tadi disabilitas, anak-anak, lansia itu ada. Ya bahkan ya itu ada kesehatan gratis untuk lansia, silakan itu. Sudah ada datanya itu di Posyandu, sudah ada. Kalau anak-anak kita malah edukasi, terutama edukasi kebakaran dan lain-lain itu ada. Sudah tercover itu semuanya. Selanjutnya, jika ada warga yang tidak setuju atau tidak mampu mengikuti aturan, misalnya kayak iuran Pak, Nah, iya. apakah RW memiliki alternatif solusinya? Ya, jadi nggak berupa uang Kak, Iya. ada apa solusinya? Kalau Solusinya misalnya gimana? iuran ada orang yang nggak mampu misalnya. Oh ya, itu ada. Kita memperlakukan terutama untuk janda ya orang tidak mampu itu tidak ada pungutan biaya. Ya terus anak yatim kita ada hasil tiap bulan untuk anak yatim. Jadi kalau yang itu beri kita. Kalau untuk solusi yang nggak bayar, yang ibaratnya bandel, itu kami ada surat pernyataan ketidakmampuan pembayaran, itu ada aplikasinya. Jadi jelas kalau emang dia nggak bayar karena apa, itu akan ada tertulis. Jadi RT RW pun nggak minta-minta lagi, tapi jelas keterangannya. Itu ada surat untuk ketidakmampuan membayar. Nah disitulah nanti ada solusi, apakah dia mau membayar atau enggak. Kalau nggak bayar ada pernyataannya. Jadi kita pun sebagai pemimpin atau RT RW bisa, oh karena ini begini loh, menyampaikan ke yang lainnya biar tidak ada kecemburuan sosial gitu. Udah cukup. Jadi sebenarnya program yang Bapak ini tuh semalam sudah disampaikan Udah Bapak kan? nanti ya. Ya udah. Sama. Sama aja. Sama kan? Iya. Baik Bapak, mungkin itu saja ya Pak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.